Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI UIN Antasari Banjarmasin, perkenalkan nama saya Ringga Hidayat, guru PAI di SDN 2 Setiap, Kecamatan Pendawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saat ini saya merupakan mahasiswa PG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 250401131925. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi puasa sunnah. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Mantap, alhamdulillah, semangat semuanya. Nah, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas maju untuk memimpin membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dengan kita membaca doa tadi sebelum belajar, semoga kita harapkan semua pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin mengetahui dulu atau mencek kesiapan kalian dalam belajar hari ini. Nah, di depan di layar ada, di situ ada pilihan, ada 4 yang menggambarkan perasaan atau suasana hati kalian pada hari ini. Silahkan maju satu-satu. Kemudian maju Muhammad Lutfi memilih Bahagia. ya. Kemudian Bapak absen dulu hari ini. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah semuanya hadir dapat mengikuti pelajaran hari ini. Kemudian kita seperti biasa kita membacakan surah pendek dulu. Hari ini kita membaca surah apa? An-Nas. Surah An-Nas. Silahkan mulai membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Kemudian kita menyanyikan lagu wajib nasional dululah. Semuanya silahkan berdiri. Berdua Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Silahkan duduk kembali. Nah, baiklah anak-anak semuanya. Adakah yang masih ingat pelajaran kita yang telah lalu tentang apa? Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya benar, tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hari ini pelajaran kita ada kaitannya, ada hubungannya dengan pelajaran kita yang telah lalu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang sunnah-sunnahnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang puasa sunnah. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, akan Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan dan ingin kita capai. Nah, silahkan kita baca bersama-sama tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Menjelaskan pengertian puasa sunnah. dan yang keempat. Menjelaskan hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Nah, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai. Sebelum kita lanjut, mari kita ice breaking dulu supaya lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Mantap. Semuanya masih semangat? Semangat.
Selanjutnya, sebelum kita masuki materi kita hari ini, kita melakukan pretest dulu lah untuk kita sama-sama mengetahui kemampuan. Awal kita akan melakukan pretest dulu lah melalui aplikasi WordWall. Nah, di sini nanti ada kotak-kotak pertanyaan. Nah, kalian pilih salah satu dari kotak tersebut, akan muncul pertanyaan dan kalian pilih jawabannya. Yang pertama silahkan maju Ashifa. Silahkan Ashifa pilih kotak nomor berapa. Baca pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan puasa sunnah? Apa yang dimaksud dengan puasa sunnah? Apa jawabannya Syifa? Nah, benar, bertepuk tangan untuk Syifa. Silahkan duduk. Selanjutnya silahkan maju pada Muhammad Lutfi. Silahkan pilih nomor berapa? 4. Nomor 4. Nah, baca pertanyaannya. Mana di antara berikut yang merupakan Syarat sah. sah puasa sunnah? C. Iya benar, tepuk tangan untuk Lutfi. Kita saatnya memasuki materi pelajaran kita hari ini. Di sini nanti ada Bapak tayangkan sebuah video pembelajaran tentang puasa sunnah. Nah, silahkan kalian perhatikan dengan seksama, dicermati. Nanti setelahnya akan ada Bapak berikan tugas kepada kalian dengan bentuk kelompok. Putarkan videonya, silahkan diperhatikan dan disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga saudara dengan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi puasa sunnah. Mari kita simak materi berikut. Materi yang pertama, pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah amalan yang dapat melengkapi kekurangan amalan wajib. Selain itu, puasa sunnah dapat meningkatkan derajat seseorang menjadi wali Allah yang tepat. Lewat amalan sunnah inilah seseorang akan mudah mendapatkan cinta Allah. Puasa sunnah merupakan salah satu amalan sunnah yang dapat melengkapi kekurangan amalan puasa wajib. Selain itu, puasa sunnah dapat meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah. Lewat amalan sunnah ini, seseorang akan mudah mendapatkan cinta Allah. Syarat wajib puasa: beragama Islam, berakal sehat, balik, suci dari hadas besar bagi perempuan, haid, nifas, dan lain-lain, mampu berpuasa. Macam-macam puasa sunnah dan keutamaannya. Puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa yang dikerjakan selama 6 hari di bulan Syawal setelah tanggal 1 Syawal. Puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa yang dilakukan pada hari Asyura, yakni tanggal 10 bulan Muharram. Puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Puasa Arafah pahalanya sangat besar, yakni dapat menghapus dosa-dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis adalah puasa yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Puasa Syaban. Puasa dalam bulan Syaban adalah puasa yang disukai Rasulullah. Nah, anak-anak, setelah tadi kita menonton video pembelajaran tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak tanyakan kepada kalian. Nah, apa judul video yang Bapak tayangkan tadi? Tentang apa? Iya, tentang puasa sunnah. Yang termasuk puasa sunnah apa saja tadi di dalam video? Puasa Senin Kamis. Ya, puasa Senin Kamis. Apalagi? Puasa Arafah. Puasa Sya'ban, ya puasa nisfu Sya'ban. Apalagi? Puasa Arafah. Iya, benar. Ada puasa apalagi? Iya, Ayyamul Bid, Muharram. Iya, benar. Kemudian di sini ada kasus. Nah, ada sebuah kasus. Bapak bacakan dulu. Nanti Bapak beri tugas, kita bagi kelompok dulu untuk mengerjakan tugasnya. Bapak bacakan dulu. Sini kasusnya, Sandi adalah pendatang baru di SDN Cendikia mengikuti orang tuanya yang kembali ke kampung halaman di SDN Ceria. Ada tradisi unik, puasa setiap hari Senin dan Kamis. Selama ini Sandi hanya tahu puasa di bulan Ramadan jika dia merasa seperti ikan yang tersesat di daratan. Baiklah, kita bentuk kelompok dulu untuk mengerjakan. Ini ada LKPD nanti yang akan Bapak bagikan tentang materi kita hari ini tadi. Silahkan Muhammad Naufal ke sebelah sana. Alisa ke sini. Lutfi ke tempat Asyifa. Asyifa
ke tempat lutut. Sudah Bapak bagi 3 kelompok. Nanti Bapak bagi masing-masing, ada tugasnya di sini. Sebelah kanan Bapak kelompok 1, di tengah Bapak kelompok 2, dan sebelah kiri Bapak kelompok 3. Nah, di sini ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, di antara tugasnya, tugas kelompoknya, yang pertama buatlah ringkasan materi berdasarkan materi kita hari ini, yaitu di video di depan tadi yang Bapak tayangkan. Yang kedua, buatlah 5 soal pilihan ganda beserta jawabannya. Yang ketiga, buatlah 5 soal isian pendek beserta jawabannya. Nah, berdasarkan materi kita pada hari ini tentang puasa sunnah tadi. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok, bersama-sama dalam kelompoknya. Silahkan kerjakan. Terus kelompoknya, pilih ketua di kelompoknya siapa. Ya, tentu. Nah, silahkan anak-anak dikerjakan tugasnya, bekerja sama dalam kelompok masing-masing. Nanti setelah sudah selesai, kalian akan mempresentasikannya maju ke depan dari kelompok 1, 2, dan 3. Dan kalau misalnya kelompok 1 maju, silahkan kelompok 2 atau kelompok 3 menanggapi. Bagaimana anak-anak, sudah mengerjakannya? Nah, semuanya sudah selesai. Nah, sekarang kita Bapak panggil dari masing-masing kelompok, silakan maju tadi nanti untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Yang pertama, kelompok 1, silahkan maju. Silahkan bacakan. Silahkan Rahimah bacakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban kami. Puasa sunnah adalah puasa yang B. Tidak wajib, tetap dianjurkan. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin dan Kamis karena B. Hari diangkatkan amal manusia. Kemudian kelompok 2 silahkan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. 1. Niat dilakukan di malam hari atau sebelum tergelincir matahari, asal belum makan atau batal. 2. Menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terakhir, kelompok 3 maju untuk mempresentasikan, bacakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban kami. 1. Puasa sunnah dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dengan berpuasa, kita belajar untuk menjadi orang yang sabar. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, tadi sudah kita mengerjakan LKPD yang Bapak bagikan tadi dengan baik, dengan rata-rata semuanya benar. Untuk lebih semangat lagi sebelum kita menuju ke akhir pelajaran kita tepuk semangat lagi lah. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tangan lagi sekarang. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi yang pertama dari menonton video, melaksanakan pretest sebelumnya, kemudian melaksanakan tadi kerja kelompok dan membentuk kelompok dan mengerjakan LKPD yang Bapak bagikan tadi, kemudian mempresentasikannya dengan sangat bagus.
dari masing-masing kelompok. Siapa yang masih ingat tadi apa saja yang termasuk puasa sunnah? Ya, puasa Senin Kamis. Apalagi? Puasa nisfu Sya'ban. Apalagi? Ya, puasa Arafah. Ada lagi? Muharram. Nah, puasa Ayyamul Bid. Nah, itulah tadilah diantaranya puasa sunnah. Nah, yang mana tadi dalam peritis tadi ada kan puasa sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena meniru atau melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila kita melaksanakannya meniru apa yang dikerjakan oleh Nabi kita akan mendapat pahala sunnah, termasuk tadi puasa sunnah tadi. Nah, dan apabila tidak kita kerjakan maka kita tidak mendapat dosa, tetapi alangkah rugi kalau kita tidak mengerjakan apa-apa yang sudah diajarkan dan dikerjakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita belajar hari ini, apa yang kalian rasakan? Senang, ya. Bahagia, ya. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan sampai di sini tentang materi kita tadi, puasa sunnah tadi? Ada yang ditanyakan? Nah, tidak ada, alhamdulillah. Berarti Bapak anggap semuanya sudah memahami. Selanjutnya di sini Bapak ada soal. Nah, soal penilaian untuk kalian kerjakan sebelum kalian pulang ke rumah. Itu sudah Bapak bagikan lembar soal untuk kalian kerjakan kembali. Silahkan dikerjakan bersama-sama tapi dalam kelompok masing-masing. Nah, anak-anak, waktu mengerjakan soalnya sudah habis. Silahkan dikumpul ke depan. Alhamdulillah semuanya sudah selesai mengerjakan. Nanti Bapak periksa jawaban-jawaban kalian tadi. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini tentang puasa sunnah. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini tentang puasa sunnah. Nah, tadi ada puasa Senin Kamis, ada puasa Arafah, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa yang hari ini puasa, besok buka, besoknya puasa, besok buka. Puasa apa? Puasa Nabi Masih Daud. Iya, puasa Nabi Daud alaihissalam. Mari kita tingkatkan lagi ibadah kita di rumah, baik itu sholat kita setiap hari, terlebih-lebih lagi amalan-amalan ibadah yang bernilai pahala sunat seperti tadi puasa sunat. Nah, alhamdulillah semuanya sudah paham lah. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini dan kita pulang, seperti biasa kita membaca doa. Silahkan ketua untuk memimpin doa. Mari kita sama-sama akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.